Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope all of you in good conditions. Today we will continue our material in chapter 4. The first material is to invite someone to do something. The second one is to give instructions, and the last one is to ask permission. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu to invite someone to do something. Invitation dalam bahasa Indonesia sendiri artinya undangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang undangan yang langsung dikatakan dari mulut seseorang, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya kita bisa menyebut verbal invitation. Untuk yang berikutnya kita langsung masuk ke ungkapan making invitations, atau ungkapan kalau kita mau mengajak atau mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, yang pertama kita bisa menggunakan would you come to. Maukah kamu datang ke, misalnya ke rumah saya. Would you come to my house misalnya. Yang kedua, would you like to. Bisakah kamu untuk meminjamkan atau memberikan pena itu misalnya. Would you like to give me that pen? Atau let's, biasanya kita juga sering menggunakan let's, seperti let's go to school, ayo pergi ke sekolah. Nah, itulah beberapa ungkapan mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, kita masuk ke ungkapan accepting invitation, atau ungkapan menerima undangan dari seseorang. Untuk yang pertama kita bisa mengatakan that's very kind of you, kamu baik sekali. Atau yang kedua, thank you very much for inviting me, terima kasih banyak telah mengundang saya. Kemudian yang ketiga kita bisa mengatakan okay, I will be there, okay, saya akan datang misalnya. Atau yang terakhir kita bisa menggunakan that would be very nice, itu pasti akan sangat menyenangkan. Nah, di atas, kalimat-kalimat di atas bisa kita gunakan apabila kita menerima undangan atau ajakan dari seseorang. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang ungkapan menerima undangan dari seseorang, sekarang kita masuk ke ungkapan declining invitation, atau menolak undangan. Yang pertama kita bisa mengatakan I'm sorry, I can't, maafkan saya tidak bisa. Atau yang kedua kita bisa menggunakan I'm very sorry, I don't think I can go, maafkan saya, sepertinya saya tidak bisa pergi. Atau yang ketiga, I'd like to, but saya ingin, tapi tambahkan alasan kita apa misalnya. Atau yang keempat, sorry, I'm very busy, maaf saya sangat sibuk. Atau yang terakhir kita bisa menggunakan sorry, maybe next time, maaf mungkin lain kali. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari inviting, accepting, and declining, anak-anak bisa buka halaman 47 di bukunya. Itu ada contoh percakapan penggunaan inviting and accepting di halaman 47 ya. Nah, anak-anak bisa lihat di video ini, di sebelah kanan yang merah itu ada contoh kalimat inviting someone. Dia bilang, you are coming, aren't you? Katanya. Apakah kamu datang atau tidak? Katanya. Terus yang hijau menjawab, dia accepting invitation nih. Yes, I am. Thank you for inviting me, katanya. Ya, saya datang. Terima kasih sudah mengundang saya. Nah, itu merupakan contoh penggunaan dari kalimat inviting someone dan juga accepting invitation. Nah, itu tadi merupakan materi tentang invitations. Sekarang kita masuk ke judul kedua, yaitu to give instructions, atau memberi instruksi. Nah, memberi instruksi ini adalah ekspresi yang digunakan agar orang lain melakukan apa yang kita perintahkan atau kita minta. Setelah memahami pengertian dari instructions, sekarang kita masuk ke penggunaannya. Berikut beberapa contoh penggunaan dari instructions. Yang pertama, misalnya kalau kita mau memerintahkan seseorang untuk membuka pintu, kita bilang open the door please, tolong buka pintu itu. Atau yang kedua, sit down please, silahkan duduk. Atau yang ketiga, please wash your hand first, mohon atau tolong cuci tanganmu dulu.
Dan yang terakhir, don't be noisy, jangan berisi. Oke, setelah memahami penggunaannya, kita langsung masuk ke dialog yang menerapkan penggunaan instructions. Pada gambar anak-anak bisa lihat seperti contoh yang pertama, yaitu Udin, let's go out, don't be lazy, get up and have some exercise outside. Kemudian Udin menjawab, okay, wait, let me put on my shoes. Nah, di gambar tersebut kita bisa lihat don't be lazy. Itu merupakan salah satu penerapan dari instructions. Begitu juga pada gambar di sampingnya itu masih menggunakan instructions, yaitu Benny, leave that for a while and let's go out for some exercise. Kemudian Benny menjawab, okay, wait, let me put it in the bag first. Nah, itu bisa kita lihat pada kalimat pertama, leave that for a while and let's go out for some exercise. Itu merupakan penerapan atau penggunaan dari instructions. Oke, that's all about our material today. Sekarang kita masuk ke worksheet atau lembar tugas. Yang pertama, anak-anak buatlah atau make a conversation about to invite someone to do something. Buatlah percakapan tentang to invite someone to do something. Kemudian yang kedua sama, make a conversation about to give instructions, seperti contoh yang sudah ada di video tadi. Mungkin cukup sekian tugas kita hari ini dan juga materinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.